membedakan antara pernyataan aku adalah al-haq tadi ya, aku adalah kebenaran, aku adalah Tuhan itu tadi, itu sebagai bentuk pencerahan dan bentuk ego spiritual itu kadang kan itu bentuk ego spiritual yang menyamar menjadi cahaya. Hmm. Kan tidak sedikit kan kita Hmm. mendengar ungkapan-ungkapan seperti itu Hmm. dari guru-guru Hmm. spiritual atau mursyid-mursyid ABC dan seterusnya gitu. Nah, caranya kita membedakan antara kesatuan dan keakuan yang memonopoli Tuhan itu gimana, Mas Riko? Aslinya yang tahu orangnya sendiri. Orangnya sendiri, Iya kan? orang luar nggak bisa. Nggak tahu. Kan itu ketika kita bilang aku adalah ketuhanan, kalau pikiran kita ramai ya berarti kita sedang ekspresinya di kemanusiaan kan. Berarti kita sedang mengekspresikan sisi kemanusiaan kita dengan bahasa aku adalah ketuhanan. Ya Iya, iya, sama iya. aja. Jadi itu murni orangnya sendiri yang tahu. Nah, kalau kita mulai belajar, mungkin ke orangnya kan mulai kena tanda-tandanya kan. Orangnya gimana atau gimana. Nah, itu. Tapi di sisi yang lain terkadang ketika kemudian kita belajar kepada guru spiritual, orang yang kita anggap suci, tetua-tetua di dalam agama masing-masing gitu kan, terkadang tuh logika kita tuh kadang protes juga gitu. Misal nih Mas, setelah saya hening, saya mendapatkan pencerahan, kayaknya memang mobilnya Mas Riko harus dipakai di komunitas kita ini untuk mempermudah perjuangan gitu. Atau mungkin dalam kasus yang lain misalnya setelah saya meditasi, saya melihat bayangan itu muncul nih, kayaknya hanya kamu yang bisa menolong masalah saya. Nah, hal-hal seperti ini sering terjadi dalam konteks meskipun dulu saya belajar dari religi gitu ya, terus kemudian masuk ke hutan belantara spiritual gitu, ternyata sama juga Mas. Ternyata sama juga gitu. Bagaimana ini Mas? Ya itu kan berarti dia belum bisa, ini loh intinya gini. Intinya ketika orang meditasi, kemudian masih ada fenomena, entah berupa gambaran, ataupun berupa, misal kita tidur kemudian lucid dream, kita anggap itu adalah wangsit, artinya kan kita berarti masih terjebak di objek tayangan kan. Kita masih mengira itu adalah kebenaran. Padahal kita harus sadar sebagai ruang dari semua tayangan itu. Nah, ketika seorang yang mereka anggap suci, kemudian mereka yang orang tersebut ngomong, oh kemarin malam aku dapat tayangan ini, kayaknya mobilmu harus tak pakai. Padahal itu kan cuma tayangan lewat doang dan bukan sebuah kebenaran, ya kan? Kecuali kalau kalian meditasi nggak ada tayangan, tiba-tiba teman kalian ngasih mobil, ini lo pakein buat kemana-kemana, itu oke lah. Tapi ketika kalian menginginkan sesuatu, kemudian mengutarakannya sebagai wangsit, ya itu berarti kita tersesat.